Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kisah Tanah Jawa Menjawab Tanya adalah salah satu konten dari kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan langsung oleh kawan-kawan Javanika. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan terus mendukung kami dengan subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Kisah Tanah Jawa yang lainnya agar tidak ketinggalan updatean mengenai kegiatan-kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Dari Brigita _Galuh. Ini masih nggak jauh-jauh tentang yang tadi nih, Om. Bang, mau tanya kalau kita membicarakan mereka, apa mereka otomatis terpanggil? Nah, ini masih ini sebenarnya tadi sudah saya bahas juga. Jadi yang terpanggil itu ada dua ya, yang memang yang dibicarakan atau yang ada di sekeliling kita. Kalau yang di sekeliling kita ini biasanya mereka hanya narsis ataupun untuk eksistensi. Nah, yang bahaya ini yang terpanggil sebenarnya, Mas. Jadi kayak kasus pocong gundul yang dulu itu. Ya karena kenapa sih manggil saya atau sosok ini kemudian justru mau mencari power yang lebih gede lagi gitu. Dan untuk memanggil, kalau yang dipanggil ini yang dimaksud itu memang ada rapalan mantra tertentu ataupun sesaji tertentu, Mas. Jadi sedikit berbeda. Kalau hanya sekedar membicarakan, ngegibahin gitu ya, yang datang biasanya hanya yang di sekitar kita. Belum tentu yang dibicarakan yang datang. Jadi kalau yang dibicarakan yang datang yang dibicarakan itu memang harus pakai ada ini tertentu. Ada syarat dan ketentuan tertentu, S dan K tertentu. Tapi Om katanya emang di setiap rumah itu, di setiap bangunan itu memang ada yang menghuni juga, Om? Iya pasti. Ini kayaknya di next question. Iya. Udah bisa membacamu. Karena tadi saya sudah membaca dulu. Kita next. Dari Andi _Amars _Maruf. Iya. Om mau nanya, cara mengetahui nge-recharge kita cocoknya di mana itu bagaimana? Nah ini Om, untuk nge-recharge energi kita, Om. Oh ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat itu dari wetonnya dulu. Oke. Kemudian ini saya jawab ke Mas Andi ini secara global ya. Karena mau buka ini, saya sudah nggak fokus. Udah sore. Mau buka puasa. Secara tanggal lahirnya, kemudian perhitungan weton, dan biasanya nanti dilihat secara warna aura, Mas. Oh, itu yang mempengaruhi? Pengaruh ya, karena manusia itu kan untuk recharge energinya, itu kan meliputi tanah, udara, dan air gitu. Dari tiga tempat itu. Nah, dulu pernah saya tanyakan waktu untuk sesi kelas retrokognisi yang pertama, itu unsurnya apa gitu ya, saya tanyain itu ada yang jawab unsur besi, ada yang jawab unsur kayu. Jadi medianya sebenarnya tanah, air, sama tanah, air, udara. Ya, ini secara global ya, tidak pakem seperti itu, cuman contohnya begini, kalau orang yang unsurnya lebih dekat sama air, pembawaannya kalem, tenang, itu biasanya nanti kalau capek dalam segala hal ya, secara medis dan non medis, dalam artian capeknya itu fisik ataupun non fisik. Itu nanti kalau mandi contohnya atau minum air, kena percikan air atau apa, itu nanti bisa recharge lagi cepat gitu. Jadi kita bisa merasakan sendiri. Kalau yang unsurnya tanah itu biasanya tidur di lantai itu cepat, Mas. Tidur di lantai. Ya, nanti untuk ngelepas stres dan macam-macam itu cepat. Kalau yang udara ini orang yang biasanya suka ke gunung menghirup udara segar. Nyari udara segar. Atau gitu. ke hutan cemara atau apa gitu. Terus kalau air sebenarnya di pantai itu sebenarnya mewakili banyak tiga hal itu. Di pantai. Sehingga banyak orang yang laku meditasi itu pasti di pantai. Salah satu contohnya. Kalau di gunung pun yang ada sumber mata airnya. Jadi contohnya seperti di Umbul Jumprit contohnya gitu. Yang ada yang di lereng Gunung Sindoro ya. Itu ada pemandian, ada sumber seperti itu. Tapi kalau di pantai itu memang mewakili semua tempat. Jadi kalau tanah bisa dudukan atau berbaring di pasir. Yang air bisa kena deburan ombak, yang udara pasti kena angin pantai, tentunya itu. Tapi untuk melihatnya memang harus dalam ini, Mas Andi, kalau melihatnya. Jadi kalau saya sendiri harus ketemu orangnya langsung, jadi saya harus melihat secara aura, kemudian macam-macam itu harus saya tentukan, dan nanti harus trial dulu, lebih suka air, udara, atau tanah, gitu, tiga-tiganya. Dan nanti merasakannya itu bisa langsung kerasa gitu, instan gitu. Jadi ini saya perlukan dulu waktu untuk menseleksi peserta retrokognisi yang
angkatan pertama. Gitu. Jadi saya tanyakan seperti apa unsurnya, karena nanti pas kejadian ataupun pas kelas atau kita ke lokasi, kalau merasakan itu biar cepat untuk menindaklanjuti gitu Mas. Ya, untuk nge-recharge-nya. Untuk recharge-nya. Itu dan juga sama teman-teman ilustrator di kita kan? Iya sama. Kalau dulu Mas Ernest, dulu Mas Ernest itu pas waktu masuk pertama masuk ke Kisah Tanah Jawa pas tes waktu itu, pas seleksi itu, waktu itu saya tanyakan lebih cocok sama unsur apa, dan waktu itu dengan unsur tanah. Jadi beliaunya kalau selesai menggambar kemudian capek itu berbaring di lantai hilang gitu Mas. Kalau Mas D kan air gitu, saya juga air gitu unsurnya. Itu tadi untuk mengetahui nge-recharge kita cocoknya di mana. Itu harus dirasakan sendiri dan ada hitungan-hitungannya. Ya, kalau mau yang lebih dalam memang ketemu orang yang bisa memandu loh Mas itu. Yang bisa mengarahkan itu, jangan sendiri juga. Bisa dengan teman atau orang yang lebih tahu atau apa gitu. Oke. Ya. Berikutnya ini dari Monica Arum. Iya. Pertanyaannya, mau bertanya, seberapa pentingkah seorang guardian angel atau penjaga berperan dalam kehidupan kita? Apakah saat kita hendak disakiti secara fisik penjaga tersebut bisa menghalau, atau hanya secara batin saja mereka bisa membantu? Terima kasih. Nih sosok penjaga. Kalau kita bilang tentang guardian angel itu sebenarnya bukan berkaitan dengan malaikat penjaga ya, tapi bisa dibilang sahabat imajiner ataupun saudara kita. Jadi kakang kawa adiri-ari, saudara ari-ari kita. Di sini menjaganya itu memang dari yang paling mudah, yang paling soft sampai yang paling hard, paling susah gitu ya, paling sulit. Memang kalau di awal-awal itu kalau kejadiannya ini mungkin aman, dalam artian bisa dikendalikan, itu guardian angel biasanya akan memberikan sugesti ataupun bisikan Mas. Bisa lewat mimpi atau hati kecil yang ngomong, sehingga orang mengartikan ini hati kecil yang berbicara. Ya, ada suara-suara lain. Ya, bisikan, tapi bisikan gaib tapi yang positif. Karena contohnya begini, misal kita mau pulang, seharusnya kita lewat jalan A gitu ya, jalan A. Tetapi ada yang bisikin, kamu lewat jalan B. Ternyata waktu kita langgar ini kita nggak percaya nih. Di situ ada mohon maaf, ada kerusuhan atau jalannya baru ditutup, ada perkalian atau ada kemacetan, contohnya seperti itu. Tapi dalam beberapa kasus ya yang sudah hard, yang sudah tinggi gitu, akan datang benar secara mencegah. Gitu. Karena saya merasakan ini contoh di saya ya. Saya pernah waktu itu 2008 kondisi pas hujan juga, maghrib itu pas lewat di jalan kampung kan karena udah malam ya, itu berlawanan arah ada ini loh Mas, anak-anak gondes itu loh, anak-anak gondes itu goncengan bertiga, saya naik motor sendiri, saya pakai helm, mereka tidak pakai, itu tabrak tapi adu banteng waktu itu. Waduh. Adu domba gitu, banteng, maksudnya duel gini, jadi kepala ketemu kepala gitu, dan saya serasa dia ngangkat Mas tubuh saya. Oh gitu. Ya jadi anak-anak gondes 3 ini mukanya itu loh kayak kena aspal itu loh, ngacap-ngacap itu, terus saya itu nggak apa-apa, nggak ada luka sama sekali. Dan karena dia merasa salah dan nggak pakai helm dan melanggar marka ya, waktu itu motornya mau dibaikin nggak Mas? Itu saya bilang nggak usah, saya kasihan, mending uangnya buat berobat, saya bilang gitu, karena musibah saya bilang gitu. Tapi saya merasakan itu Mas beberapa kali. Yang udah di level yang tinggi sehingga sampai menyelamatkan. Jadi ada seperti diangkat, saya beneran diangkat gini. Seperti diangkat, dan adik-adik gondesnya itu sampai pakai cermin, itu saya melihat malah kasihan gitu ya, walaupun yang salah mereka, dan jadi saya waktu itu udah nggak usah diperbaiki, penting buat berobat aja sama benerin motor masing-masing, saya bilang gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi insya Allah kalau orang ya yang dekat dengan sahabat imajiner, saudaranya atau guardian angelnya, insya Allah kalau kemana-mana aman. Karena ini bukan kita percaya kepada mereka, bukan, tetapi sosok yang dikirimkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga kita sebenarnya Mas. Jadi lantaran atau perantara uluran tangan Tuhan gitu. Dan memang salah satu guardian angel yang paling terlihat itu kan ibu kita sebenarnya Mas. Iya benar, ibu kita itu kan boleh dibilang sosok Tuhan yang terlihat gitu Mas. Jadi kepanjangan tangannya gitu. Karena kalau kita mendekatkan diri atau kita memelihara saudara kita, dalam tanda kutip ya, saudara korin kita, itu nanti bisa kuat. Sehingga terkadang orang tanya, kok saya sering melihat angka kembar, misal 11-11, 13-13, ataupun angka
mirip ya 777 atau 5 berapa 55 13 misalnya di jam gitu sering di ngeliat jam 11 yang paling sering itu sebenarnya seperti disebut dengan angel number atau angka malaikat, tapi bukan malaikat yang dimaksud yang dalam kepercayaan ya, tapi di sini adalah penjaga. Sebenarnya beliau-beliau ini ingin berkomunikasi dengan kita, memberikan sandi-sandi tertentu, tapi kita peka atau tidak ya. Itu sih mas contohnya. Makanya untuk kalau Monica Arum ya. Monica Arum ya. Kayak ya termasuk tadi yang Om bilang ibu itu, makanya feeling ibu, firasat ibu itu kan tepat kuat sekali ya. Jadi kalau sebenarnya pertanyaan yang diajukan ke kita saat ini semuanya terkoneksi ya mas ya. Kalau tadi kita melihat tentang weton, hitungan menikah atau apa itu sebenarnya ibu pasti pertama. Iya benar. Ibu, dan memang contohnya ya kalau ibu saya kan bilang gini, kalaupun dapat mantu apa-apa itu tidak akan memberikan kriteria yang tertentu. Yang penting anaknya seneng ya saya seneng gitu. Enak kok. Gemati itu apa ya, sayang sama mertua contohnya gitu. Contohnya gitu sih mas. Jadi kan beda ya mungkin ibunya Mas Dova dengan saya kan berbeda, tapi pasti orang tua memberikan warning itu pasti ibu kita di awal, karena guardian angel ataupun Tuhan yang terlihat itulah salah satunya adalah ibu kita sendiri. Jadi harus berbakti sama ibu. Ya pasti. Next Om, berikutnya Om. Ini sebelum pertanyaan terakhir nih Om, dari sin_okta. Mau tanya Om, setiap bangunan katanya pasti ada penunggunya. Nah ini Om ke yang tadi aku tanyain. Lalu setiap tempat ibadah apakah ada juga penunggu? Baik yang positif atau negatif. Tempat seperti apa yang dihindari makhluk astral untuk menghuni suatu bangunan atau tempat? Terima kasih. Oh, kalau dibilang semua rumah, gedung ataupun tempat ibadah semuanya ada mas. Ada yang dudukin? Pasti ada yang menempati. Di sini sebenarnya bukan menunggu ya, tetapi lebih tepatnya itu mendiami ya. Menunggu itu sebenarnya untuk beberapa tempat kayak tempat-tempat angker ya. Kalau ditanya semua tempat itu ada atau tidak, semuanya pasti ada mas. Bahkan kerikil ataupun butiran pasir itu ada isinya satu. Setidaknya ada korin ataupun kodam yang menjaga di situ. Dan kalau kita lihat tempat ibadah, pasti yang di situ positif lah mas pasti. Bahkan ada sosok jin ya, jin muslim yang di bulan suci Ramadan ini bahkan sampai hataman Al-Quran sampai berkali-kali mas. Bahkan ada sholat tarawih yang khusus dihadiri para jin, diimami semuanya ada. Dan ini juga ada di tempat ibadah lain seperti di kelenteng, kemudian di vihara ataupun di gereja, itu semuanya ada. Bahkan energi residual, energi positif yang di situ terkumpul menjadi satu dari orang-orang yang dahulu berdoa, terakumulasi menjadi satu, itu pasti mendiami di situ. Dan sosok-sosok energi yang masuk tidak hanya jin yang bersifat positif, tetapi juga residual energi yang bersifat positif di situ. Semuanya ada, tempat ibadah semuanya ya. Saya bilang tidak hanya masjid, semuanya ada. Bahkan waktu ke kelenteng pun saat saya mungkin pas habis itu ya mas, tahun baru Imlek kan biasanya kita jamsi atau ziarah ataupun ibadah, istilahnya sama teman-teman saya yang Tionghoa juga kadang diajak ke kelenteng. Itu memang nanti lewatnya kayak ada yang ngarahin mas, ngasih dupanya kemana yang sosok tidak terlihat dan ada seperti pengurus kelenteng yang ngarahin juga seperti apa ini termasuk pasti kalau ada seperti papan abu jenazah itu pastilah ada di situ itu, termasuk para kongco atau makco juga kan semuanya mengisi energinya di situ satu-satu. Kalau di rumah Om, yang di rumah pribadi, kan Om bilang nih di setiap tempatnya ada nih, tapi kenapa di beberapa tempat kayak beberapa rumah itu ada yang lebih lebih jahat atau lebih berani menunjukkan atau mengganggu? Kalau di rumah jelas berbeda mas, kita lihat rumahnya dulu ya. Karena prinsipnya suatu tempat rumah, gedung ataupun bangunan yang 40 hari tidak ditempati, tidak ada energi manusia di situ, maka tempat ini pasti akan dihinggapi oleh energi astral yang berasal dari luar untuk mencari tempat. Bahkan sampai kamar mandinya pun penuh gitu. Dan kalau rumah itu juga tergantung penghuninya ya. Kalau rumah yang tidak pernah dipergunakan untuk tempat ibadah contohnya, tidak digunakan untuk ibadah, itu pasti akan menyerapnya lebih kenceng mas, termasuk aktivitas harian kita. Sehingga saat kita keluar rumah, kita entah main ke tempat apa, kita melewati daerah apa, kita hendaknya kalau saat pulang itu selain kita menjaga kebersihan, kita juga menjaga kebersihan secara metafisika. Kita sebelumnya cuci tangan, cuci kaki,
agar energi astral negatif yang berasal dari luar rumah selama kita di jalan itu tidak ikut nimbrung masuk ke rumah. Sehingga ini kan sebenarnya local wisdom ya. Kalau kita lihat zaman dahulu ya. Bahwasanya kalau kita dari mana, kita harus cuci kaki tangan. Termasuk seperti sekarang, apalagi baru pandemi seperti ini. Jadi kebiasaan lama sih sebenarnya. Yang dari zaman dahulu. Selain menolak penyakit medis juga menolak penyakit non medis. Sehingga memang kalau di rumah itu pada dasarnya entah ini rumah baru ataupun rumah lama semuanya pasti ada Mas, bahkan ada istilahnya jin rumah yang sejak wuwung ataupun gunungan dari suatu rumah itu didirikan, itu pasti nanti akan ditempati sosok astral di situ yang itu sifatnya permanen. Dan di situ biasanya kalau orang Jawa dikasih bendera di atasnya, diiketin tertentu di atasnya, dan pamali ataupun railok kalau tidur di bawah wuwungan atau tidur di bawah gunungan, karena nanti bisa tindihan. Gitu? Iya, karena kan posisinya pas di atas. Di atas ini loh Mas, kalau kita lihat, kalau rata-rata atap di negara tropis itu kan pelana kuda. Jadi bentuknya seperti ini, jadi pas di gunungan tengah. Di tulang tengahnya pas itu. tengahnya. Terus ada rumah-rumah yang ada penunggunya gitu, terus kalau misalnya yang rumahnya disewakan katanya kan, saya teringat waktu itu kita nih KTJ kan nyari rumah sewa, terus ada rumah sewa harganya murah banget. Terus teman-teman curiga, wah ini rumah nih jangan-jangan ada penunggunya. Justru teman-teman pengen yang ada penunggunya. Itu maksudnya itu berbahaya nggak sih kalau misalnya? Tergantung sih Mas, kalau memang penunggunya di sini dari penunggu lama, suatu tempat yang mengganggu itu menurut saya pernah menjadi tempat ritual sesat, entah itu pesugihan ataupun dikirimi. Jadi sudah terakumulasi dengan kiriman-kiriman makhluk-makhluk astral negatif. Terus yang ada di situ sendiri juga gitu. Tadi di awal kita membahas tentang mengacau rumah tangga ya, dikirimin sesuatu hal. Ini juga berpengaruh dengan penghuninya berikutnya. Karena kan tujuannya memang negatif. Jadi mengganggu dengan eksistensi itu berbeda ya. Kalau eksistensi itu cuma suara, langka atau kita ngelihat apa, tapi kalau mengganggu itu adalah yang sudah mengganggu kita secara lahir dan batin. Contohnya memberikan teror yang bikin psikis kita terganggu. Kemudian sakit-sakitan, hokinya nggak bagus. Salah satu contohnya itu mengganggu Mas, memang harus diruat ataupun harus dibersihkan. Ada doa bersama, selamatan, tahlilan atau macam-macam. Tapi kalau memang suatu tempat, misal contohnya begini, ada suatu tempat rumah yang dulu pernah, ada kasus pembantaian satu keluarga meninggal. Tetapi setelah ditempati orang baru, kok nggak ada kejadian apa-apa. Itu memang sosok ini kan hanya sebatas ini ya, sebatas residual energi ya. Saat orang ini kemudian cuek menempati rumah ini, nggak terjadi apa-apa Mas. Tapi tetap kalau dengan aktivitas dia sendiri. Tapi kalau orangnya kemudian wah ini bekas pembunuhan gini-gini, sudah termindset. Lah sosok astral yang ada di sekitar rumah itu kemudian mewujudkan, memvisualkan korban-korban yang pernah terjadi di rumah itu gitu Mas, sehingga menyeramkan sosoknya. Makin mudah untuk mereka gangguin. Iya, tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, kita masuk ke suatu tempat, insya Allah nggak ada apa-apa. Ini pengalaman saya dulu waktu ngurusi bangunan-bangunan tua Mas, bangunan Belanda. Pernah itu ya mindset saya baik. Waktu saya sehari sebelum konservasi, sebelum proyek itu jalan ya, bersih-bersih ataupun membangun renovasi macam-macam. Malamnya itu saya pasti tidur Mas di tempat itu. Saya tidur dulu beberapa hari gitu, tidur. Pasti malam nanti akan merasakan residual energinya. Dan misal bangunan Belanda, ownernya zaman dahulu, menernya itu minta, nanti catnya ini harus seperti ini, ubinnya jangan diganti, penataan tamannya seperti ini. Ya insya Allah ini saya patuhi itu Mas. Dalam artian saya menjaga hubungan dan juga menghormati beliau-beliau yang ada di sana. Ya alhamdulillah proyeknya lancar Mas. Dan bangunan ini kemudian keluar secara ruhnya, keluar secara auranya itu kembali seperti 100 tahun yang lalu. Jadi benar-benar kelihatan kembali gitu. Ya, dan dewasa ini memang banyak konservasi itu yang modern Mas. Ya, nggak memperhitungkan itu. Jadi asal bangun, asal merenovasi atau apa sehingga ruhnya tuh nggak keluar gitu. Sayang ciri gitu. Khasnya itu. Dan sering terjadi gangguan-gangguan selama proyek itu berlangsung gitu. Dan satu lagi loh, rumah itu menurut saya bangunan itu juga punya ruh loh. Kadang lama tidak saya samperin, itu nanya-nanyain kok kapan nggak main kesini gitu. Ya. Terus jangan ada ruangan-ruangan kosong juga katanya kan gitu kan? Iya, termasuk lembab apa gitu. Sehingga tempat-tempat yang semulanya itu bersih ya, kering gitu, saat
lama tidak ditempati kemudian gampang keropos, gampang bocor. Karena sosok astral ini juga membawa energi dingin. Gitu. Kan pernah tuh Mas kalau kita lihat rumah nggak ditempati kok terus jadi lembab. Atapnya pada pada keropos, pada remuk gitu. Iya. Oke, Om, pertanyaan terakhir. Iya. Dari Andika _Andias. Iya. Yang disebut Kakang Kawah Adi Ari-Ari Sadulur 45 Pancer itu apa tim BTJ? Maaf kalau saya salah baca. Nggak apa-apa, malah logatnya malah bisa macam-macam di sini. Biasanya yang sering dibicarakan orang tua dulu. Nah, iya. Ini yang udah sebenarnya ini kan di awal ini ya sebenarnya dalam manusia itu ada 4 ini ya, ada empat kita lagi gitu, ada seperti saudara kita yang tidak terlihat. Jadi Kakang Kawah, Ari-Ari, Sadulur 45 Pancer. Pancer itu sebenarnya berkaitan dengan diri kita yang langsung berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pancer itu ya Tuhan Maha Kuasa, Mas, diri kita dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saat kita terlahir itu kan memang pertama itu kan diawali dengan pecahnya air ketuban, Mas. Pecah dulu, yang itu adalah Kakang Kawah atau Kakak Kawah. Kakak Kawah. Ya, kemudian yang kedua itu pasti nanti darah yang keluar, adik getih, adik darah. Lalu yang ketiga itu adalah adik Ari-Ari. Ari-Ari kita, dan yang terakhir itu adik pusar, tali pusar. Ya, jadi kalau yang tadi pertama ya Mas ya, yang Kakang Kawah itu kan berkaitan dengan putih, aura putih. Ya, atau berkaitan dengan air, pembawanya tenang. Sehingga ini kakak kita yang pertama, yang korin warna putih. Dan di kejawen ya, itu kan diajarkan untuk puasa mutih. Jadi puasa mutih ini ditujukan untuk memperkuat saudara kita yang berwarna putih. Korin putih, iya, untuk memperkuat Kakang Kawah kita ini yang putih, karena warna putih ini tenang, kemudian kuat, rendah hati juga, sehingga saat kita puasa mutih dengan teratur dan rutin ya, itu memelihara, memperkuat jiwa kita yang berwarna putih. Lantas kemudian adik kita itu kan darah itu warnanya merah, merah unsurnya api di sini adalah amarah, emosi, amarah dan emosi. Lalu yang ketiga itu adalah kuning ya. Kuning itu adalah apa ini Mas? Ari-Ari. Ari-Ari itu plasenta ya. Plasenta ya. Sehingga ini kan berkaitan dengan sesuatu hal yang mendalam dalam tubuh kita, yang paling membawa karakter dalam tubuh kita. Dan dalam beberapa kebudayaan memperlakukan Ari-Ari itu seperti manusia. Penguburannya ya, bahkan di situ dibungkus dengan kain kafan, kemudian ditaruh di dalam kendi, dan ada juga yang memperlakukan itu berbeda. Ini kalau nggak terbalik ya, kalau laki-laki itu di sebelah kanan rumah, kalau perempuan itu di sebelah kiri rumah. Oh itu Om. Bener ya? Bener. Dan termasuk diberikan lampu, kemudian kalau dalam kebudayaan kejawen, termasuk kakek saya dulu, itu waktu menguburkan Ari-Ari saya itu kan dikasih cermin Mas, biar nanti anaknya rupawan katanya gitu. Ya. Terus bolpen sama pensil biar belajar nulis ya. Terus ada sisir biar rapi. Contohnya gitu, ada yang juga disematkan beberapa ini ya, benda-benda. Karena saya dulu kan mengalami gitu Mas, denger gitu. Ada juga yang cara menguburkannya itu dengan tangan kanan itu biar baik, atau ada juga mitosnya kalau dengan tangan kiri nanti anaknya jadi kidal gitu aja juga. Jadi memang adik Ari-Ari itu memang yang paling dekat dengan kita dan menirunya 100% mirip dengan kita. Jadi kadang orang setelah meninggal kok yang masih ada di dunia itu yang sebenarnya ya ini Mas, unsur Ari-Ari ini, karena unsur Ari-Ari ini kan tanah. Jadi kalau ini bisa kita pegang, itu nanti kita bisa membumi, kita bisa rendah hati, mendalam gitu. Lalu yang terakhir ini adik pusar atau ini loh Mas, udel kalau orang Jawa bilang, pusar. Karena kadang kan orang bilang nggak usah nurutin pusarnya, nggak usah nurutin udelnya gitu. Benar. Karena ini adalah hitam, korin hitam yang berkaitan dengan unsur udara. Karena udara itu selalu berpindah-pindah, tidak tetap, itu juga berkaitan dengan karakter itu pelin-pelan atau mudah terombang-ambing contohnya. Itu dan itu yang pengaruhnya itu. Ya, dan nafsu yang paling ingin punya sesuatu. Jadi kalau tadi merah itu amarah, kalau hitam ini kan keinginan duniawi. Nafsu ya, keinginan duniawi. Jadi kepingin apa-apa, benda-benda duniawi. Sehingga orang kan jangan nurutin pusarmu, jangan nurutin udelmu gitu contohnya gitu.
Jadi kalau ngomong tuh seenak udah ya contohnya kan gitu Mas. Jadi semuanya. Jadi dari 4 saudara kita ini saat keempatnya itu dipingit itu diatur kita. Jadi ada peribahasa Jawa kan tumpakano turonggomu. Jadi kendarailah kudamu. Kuda di sini nafsu. Jangan sampai turonggo atau kuda itu mengendarai kamu, nafsu yang mengendalikan kamu. Sehingga dari 4 nafsu ini saat kita kendarai, saat kita berhasil mengendalikan, itulah namanya dipingit. Dipingit itu boleh dibilang kayak dijaga ya Mas. Kayak kalau perempuan duluan dipingit itu kan dikurung gitu, mengurung hawa nafsu. Sehingga dari 4 ini menjadilah satrio piningit atau sesuatu yang dipingit. Satrio itu Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah mengatur kita. Jadi kita bisa menjaga hawa nafsu ini gitu Mas, bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan pas bulan Ramadan ini kan saat-saatnya kita dicoba untuk itu Mas. Sehingga yang dikurung, yang dipingit itu bukan sosok astral, tapi hawa nafsu kita, jin-jin korin kita yang dipingit. Kan bahasanya kayak gitu, katanya setan dikurung, dikurungnya itu nafsunya. Oh itu sedulur 4 pancernya kita. Pancer kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di atas ya. Jadi diri kita berhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi aku minallah, aku minalam, aku minanas. Itu semua bisa terkendali kan, kita bisa semua itu Mas. Itu modelnya. Itu seperti yang tadi juga kalau misalnya puasa mutih itu untuk memelihara ke korin putihnya. Itu seberapa penting sih Om maksudnya? Ya itu nanti berkaitan dengan guardian angel juga Mas. Oh itu ya, yang nyambungnya ke sana juga. Ya puasa weton itu seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan tentang puasa weton akan kita bahas lebih mendalam di. Ya, karena itu kalau weton sebenarnya banyak yang nanya. Pembahasannya panjang banget. Iya, mungkin satu sesi. Jodoh apa? Itu Kakang Kawah, Adi, Ari sadulur 4-5 pancer. Sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat 5 pancer. Saudara 4-5 pusat. Oke, baiklah Om, itu tadi semua pertanyaan yang udah kita pilihin buat pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin nanti lain waktu, edisi berikutnya ya. Edisi bulan depan ya. Bulan depan. Tanah Jawa menjawab. Kita bulanan kakak gajian. Mudah-mudahan bisa lebih sering. Cuman ya sebulan 2 kali juga nggak apa-apa. Iya, mudah-mudahan kan. Dan pertanyaannya juga sebenarnya banyak, tapi ya seperti yang lebih umum. Waduh. Iya. Yang lebih umum gitu. Jadi juga biar bisa untuk saya bertanya, tapi juga dialami sama orang lain dan bisa mendapat ilmu buat kita bareng-bareng semuanya. Om, ada lagi Om yang pengen disampaikan Om? Mungkin cukup ya Mas ya. Ini nanti kita akan bahas di berikutnya. Oke. Ya. Diucapkan banyak terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah mengirimkan pesan dan kesan, termasuk pertanyaan dan saran. Tidak semua bisa kita cover di DM karena yang masuk sudah bermiliar-miliar pesan. banyak banget. Ini kita fasilitasi untuk lewat Q&A. Nanti kita semoga insya Allah bisa seminggu 2 kali. Amin. Sebulan 2 kali. Sama Javanika diaminin. Seminggu 2 kali, amin. Amin. Oke, baiklah begitu. Ini tadi kisah Tanah Jawa menjawab tanya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah terus mendukung kita semua di YouTube atau di konten sosial media kita yang lain. Terus apa Om, jangan lupa? Tetap like, share, dan komen positif. Juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Kita tidak menginforkan ke Alaspay ya karena sudah sering. Nggak enak sama sana, udah ditunggu visanya udah keluar soalnya. Tinggal nunggu pandemi ini selesai, semoga cepat selesai ya. Amin. Mungkin akhir kata ya Mas ya, berpantun ya dulu mungkin. Nah iya. Kalau ada gua Jepang, bolehlah kita untuk mediasi. Diucapkan terima kasih dan ucapan sayang untuk channel KTJ yang selalu di hati. Terima kasih. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.